Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan banggakan. Siang ini kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan laporan pelaksanaan operasi justisi Polda Jajaran per tanggal 3 Januari 2020. Ini saya singkat saja. Selama 112 hari, jadi hari ke-112, tim gabungan telah melaksanakan penindakan sebanyak 30.258.717 kali dengan rincian sanksi sebagai berikut: teguran lisan sebanyak 23.803.832 dan teguran tertulis sebanyak 3.611.781 kali. Yang kedua, kurungan sebanyak 9 kasus. Yang ketiga, denda administrasi sebanyak 147.803 kali dengan nilai denda 7.794.028.941 rupiah. Yang keempat, penutupan tempat usaha sebanyak 2.625 kali. Kemudian yang kelima, sanksi lainnya kerja sosial 2.892.667 kali. Yang kedua, terkait dengan operasi lilin tahun 2020. Laporan harian operasi lilin tahun 2020 hari ke-14 hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sebagai berikut. Kamtibmas kejahatan terjadi 272 kejadian. Kasus menonjol diantaranya pemerkosaan 1 kasus, pembunuhan 2 kasus, penganiayaan berat 4 kasus, pencurian pemberatan 39 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas 5 kasus, pemerasan dan pengancaman 3 kasus, penggelapan 7 kasus, kejahatan dunia maya atau cybercrime 8 kasus, narkotika 17 kasus, kejahatan curanmor 15 kasus. Kemudian situasi Kamsel Tip Carlantas, jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.637 perkara, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 30 kejadian. Kemudian kegiatan anggota kepolisian pada operasi lilin tahun 2020 hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sebagai berikut. Giat penyuluhan sebanyak 143.893 kali, giat penyebaran pemasangan sejumlah 267.815 kali, giat penindakan pelanggaran protokol kesehatan sejumlah 409.653 kali, giat purjawali pencegahan sebanyak 277.187 kali. Yang keempat, jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui gerbang tol pada hari Minggu 3 Januari 2021 sebanyak 370.077 kendaraan. Jumlah penumpang moda transportasi yang keluar dari Jakarta sebanyak 358.946. Yang ketiga, terkait dengan kegiatan Sentra Gakumdu Pilkada tahun 2020. Data pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan secara keseluruhan, jumlah laporan atau temuan 1.007 perkara, jumlah perkara yang diteruskan ke Polri 165 perkara dengan status
penyelesaian perkara sebagai berikut. Dalam tahap penyidikan 42 perkara, yang sudah sampai tahap pertama 13 perkara, yang sudah tahap P21 2 perkara, yang sampai tahap 2 78 perkara, dan di SP3-kan sebanyak 30 perkara. Yang keempat, terkait dengan gangguan Kamtibmas minggu ke-53 tahun 2020. Ini minggu terakhir ya dalam tahun 2020. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas minggu ke-53 dibandingkan dengan minggu ke-52 mengalami penurunan. Angka kejahatan minggu ke-52 sebanyak 3.667 kejadian, sedangkan minggu ke-53 sebanyak 3.490, atau terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 177 kejadian atau 4,83%. Apabila dilihat dari data, tren jenis kejahatan dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Kejahatan konvensional minggu ke-52 sebanyak 3.281 kejadian, sedangkan minggu ke-53 3.155 kejadian. Artinya mengalami penurunan sebanyak 126 kejadian. Sedangkan kejahatan transnasional mengalami penurunan 54 kejadian dari 368 ke 314 kejadian. Sedangkan kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan 4 kejadian dari 16 kejadian menjadi 20 kejadian. Yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi minggu ke-52 2 kejadian, minggu ke-53 sebanyak 1 kejadian. Pada minggu ke-53 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 443 kejadian, kasus narkotika sebanyak 796 kejadian, kasus pencurian kendaraan bermotor atau R2 sebanyak 210 kejadian, kasus penggelapan sebanyak 198 kejadian, dan kasus penganiayaan berat sebanyak 77 kejadian. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Salam sehat. Tadi pelanggaran pidana pilkadanya itu kebanyakan dari pelanggaran apa? Yang 1.000 laporan di tangan polisi. Pelanggaran, ya, jadi pelanggaran pilkada yang kebanyakan adalah kasus yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Jadi rinciannya sebanyak 70 perkara, ya. Jadi diantaranya saya sebutkan ya, ada beberapa kasus ya. 1. Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon 70 perkara. Yang kedua, money politik 27 perkara. Yang ketiga, kampanye dengan menghina, menghasut atau sara 13 perkara. Yang keempat, mencoblos lebih dari 1 kali atau mengaku dirinya sebagai orang lain 13 perkara. Dan pemalsuan 4 perkara. Saya sebutkan 5 saja ya. Kira-kira jelas ya. Ada lain yang mau ditanyakan? Nanti saya sampaikan jam 4 nanti atau jam 16.00 akan ada dilaksanakan doorstop oleh Pak Kadip Humas. Ya, saya belum disampaikan, nanti untuk menyiapkan rekan-rekan wartawan. Terkait pembebasan Abu Bakar Basir yang akan bebas murni pada Jumat besok, Pak.
ada pengamanan atau penjagaan dari Polri? Ya, jadi begini, ada atau tidak ada permintaan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Polri untuk mengamankan situasi Kamtibmas. Ya, tentunya kita diminta atau tidak diminta, kita pasti mengamankan kegiatan tersebut. Kalau dia sudah diresmikan, apakah Polri akan tetap melakukan pemantauan terhadap kehidupan itu? Sebenarnya bukan khusus ya. Jadi sifatnya setiap orang ya akan dilakukan pemantauan. Jadi bukan khusus terhadap Abu Bakar Basir. Kita ada jajaran intelijen yang terus mengawasi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana apapun. Jadi kita punya intel dasar mengamankan seseorang. Jadi kegiatannya, pergerakannya kita akan selalu mengawasi. Ya. Pak Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi ya tadi kasus rumah sakit Uji. Jadi kita konsentrasi hari ini ada sidang ya dalam pra peradilan ya. Jadi tentunya kita konsentrasi atau fokus mengamankan sidang perdana pra peradilan MRS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Situasi masih berlangsung terkait dengan kegiatan sidang perdana pra peradilan tersebut. Itu ya. Bapak izin. Tunggu, gantian dulu. Ya. Pak, ini kan terkait maklumat Kapolri yang soal FPI itu kan sudah berlangsung nih Pak beberapa waktu lalu. Apa itu? Maklumat Kapolri yang soal FPI. Ya. Sejauh ini sudah ada pelanggaran yang ditindak nggak sih Pak terkait maklumat tersebut? Maklumat Kapolri. Kenapa maklumat Kapolri? Yang soal FPI pelarangan penggunaan kayak atribut. Oh, ya. Sejauh ini penanganannya seperti apa Pak? Apa sudah ada penindakan Pak? Kalau penindakan itu Terkait pasti pelarangan itu? terkait dengan penindakan tentunya adanya pelanggaran. Ya, sampai sejauh ini kita belum menemukan atau melihat ada pelanggaran yang dilakukan terkait maklumat tersebut. Jadi terkait penindakan tentunya ada pelanggaran dulu. Ya. Berarti sejauh ini belum ada pelanggaran yang ditemukan? Belum ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Ya. Oke. Terkait dengan maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2021 ya. Oke. Pak, soal ini Pak, soal peristiwa yang di KM 50 ini kan sudah berminggu-minggu peristiwanya Pak. Apakah Barismu sudah menetapkan tersangka atau apa perkembangan lain dari kasus ini Pak? Ya, kami sudah konfirmasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum ya. Sampai sejauh ini masih terus dilakukan penyelidikan. Ya. Jadi update seterusnya kami belum mendapat sehingga belum ada yang bisa kita sampaikan. Jadi belum ada tersangka Pak? Belum ada penetapan? Ada atau tidak belum bisa kami sampaikan karena belum mendapat infonya dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Ya. Itu apa ada kendala pengumpulan alat bukti atau bagaimana Pak? Sehingga Nanti yang bisa menjelaskan setelah kami mendapat informasi. Ya. Jadi kendalanya kami sudah berusaha tadi. Salah satu kasubditnya masih mengikuti pertemuan di Komnas HAM tadi, ya, sehingga kami belum bisa ganggu, sehingga kami belum update. Kami sudah siapkan apa yang rekan-rekan mau tanyakan tersebut, tapi kami belum mendapat datanya. Ya. Pak, izin Pak, terkait FPI ada mengklaim kalau rekening mereka itu Pak dibekukan usai organisasinya dilarang Pak. Itu apa ada upaya dari terkait penyidik sendiri atau bagaimana Pak dari polisi sendiri? Ulangnya. FPI ada mengklaim kalau rekening mereka itu dibekukan Pak, dibekukan usai organisasinya dilarang kemarin Pak oleh Pak Mahfud. Siapa yang membekukan? Nah itu saya. Oh ya. Tanya. Jadi begini ya, kalau terkait dengan hal tersebut itu bukan kewenangan Polri ya untuk membukukan kan gitu. Jadi itu belum ada informasi terkait dengan hal tersebut. Ya. jadi nggak ada permintaan Polri ke pihak berwenang itu ya Pak? Belum ada ya. Terkait dengan itu belum ada.
Oke, ada lagi? Pak, ada update terkait yang parodi lagu Indonesia Raya nggak Pak? Dengan parodi ya, sampai saat ini pelakunya masih sama seperti kemarin. Pelakunya masih 2 anak tersebut ya. Yang satu ditangani oleh Bareskrim, sementara satu lagi masih ditangani oleh Polisi Diraja Malaysia. Sejauh ini belum ada koordinasi yang lebih atau jawaban dari PDRM, karena pihak Polri dalam hari ini Bareskrim meminta kasus yang ditangani oleh PDRM itu bisa diserahkan kepada pihak Polri. Dalam hal ini Bareskrim Polri, mengingat urgensinya adalah kepentingan yang bersangkutan adalah anak-anak masih di bawah umur dan adalah WNI itu. Jadi sampai saat ini belum dapat update apakah pihak PDRM bersedia untuk menyerahkan tersangka yang ditangani kepada pihak Polri, dalam hal ini Bareskrim. Demikian rekan-rekan. Terima kasih. Soal yang ini Pak, ada ini apa? Pihak dari Polri atau Satgas Pangan Pak, soal harga kedelai yang naik ataupun yang disebut langka, apakah Satgas Pangan dan Polri melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut masalahnya, bisa ada monopoli atau kartel atau ada penimbunan dalam peristiwa ini Pak? Ya, sudah menjadi tugas pokok dari Satgas Pangan untuk memonitor kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, itu Satgas Pangan tetap melaksanakan tugasnya. Ya. Ada hasil yang diperoleh? Sementara belum ada hasil yang signifikan. Ya. Jadi memang peristiwa itu memang kenaikan karena normal fenomena ekonomi biasa. Iya. Itu mengenai tempe tahu ya. Ya. Sampai sejauh ini belum ada ditemukan hal-hal tersebut. Tentunya dalam hal ini Satgas Pangan tetap melakukan pemantauan. Nanti hasilnya akan kita update berikutnya ya. Ya, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya soal update dari ini kan soal penyerangan yang di KM 50 terkait pengikut Habib Rizik itu yang 6 laskar itu, kalau dari Divisi Propam sendiri investigasinya seperti apa Pak terhadap internal Polri sejauh ini? Kan sempat di Pihak Propam tentunya terus berkoordinasi ya. Sekarang masih dari pendalaman Propam sendiri mencocokkan temuan-temuan di lapangan, baik temuan yang dilakukan oleh Kompolnas maupun Komnas HAM ya. Jadi belum ada kesimpulan yang didapat dari Propam terhadap hal tersebut. Tapi kalau untuk polisinya sendiri Pak, apa sudah dimintain keterangan sama Propam? Tentunya sudah ya. Oke. Sementara itu ya rekan-rekan. Terima kasih.